Kita akan mulai teman-teman sekalian dari kisah tokoh kita ini, Umair bin Wahab al-Jumahi. Dari namanya tentu Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair ini teman-teman sekalian dulunya bergelar di zaman jahiliyah syaitannya Quraisy, mendapatkan gelar syaitannya Quraisy. Jadi dia dulu selevel jahatnya dengan kaum muslimin seperti Umar bin Khattab, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Orang-orang yang memang luar biasa bencinya dengan Islam gitu. Tapi pada saat ini kita akan lihat bagaimana kebesaran kekuasaan Allah Sang Pencipta yang jauh lebih mengetahui keadaan makhluknya daripada kita semua sebagai makhluk. Allah lebih tahu siapa orang yang pantas diberikan petunjuk dan siapa orang yang tidak pantas diberikan petunjuk, karena Allah sangat mengetahui isi hati manusia. Umair ini teman-teman sekalian diberikan julukan syaitan Quraisy karena dia suka sekali mengatur program harian memerangi Islam. Setiap hari itu perilakunya, nggak ada yang lain. Bahkan dia terkenal orang yang sangat pintar. Dia orang pelatih militernya Quraisy, sangat terampil dalam memanah, berpedang, mengatur strategi perang. Bahkan dia sangat mahir khusus ya di masalah menilai jumlah pasukan musuh. Padahal zaman itu sulit sekali orang bisa menilai. Tapi sekarang, di zaman sekarang mungkin lebih mudah. Zaman dulu orang sulit. Dia harus naik ke bukit yang tinggi, kemudian dia mengatakan atau dia menilai dari jarak jauh dan ternyata tepat. Di antaranya adalah yang disebutkan perilaku dia pada saat perang Badar. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Umair bin Wahab, "Wahai Umair, pergilah dan nilailah jumlah Muhammad dan teman-temannya." Maka Umair pun mengelilingi pasukan muslimin di Badar sampai dia naik ke sebuah bukit, lalu kemudian dia kembali dan dia mengatakan jumlah mereka 300. Bisa lebih sedikit tapi tidak kurang dari 300. Dan ternyata betul jumlah muslimin pada saat itu 314 orang. Ini salah satu contoh kejelian dia. Umair ini dia ikut dalam perang Badar, dan ini peperangan yang disebut dalam Al-Quran dengan Al-Furqan, Yaum Al-Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Karena pada saat itu rata-rata pemimpin-pemimpin Quraisy meninggal semuanya, termasuk Fir'aunnya umat ini Abu Jahal, termasuk Umayyah bin Khalaf, termasuk Syaibah bin Rabi'ah, Walid ibn Rabi'ah. Ini semuanya ya mati, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Umair ini saking musuhnya dengan Islam, dia sempat pada saat itu mengajak keempat anak laki-lakinya. Semuanya dimotivasi untuk ikut melawan kaum muslimin. 3 terbunuh di Badar. Yang terbunuh anak dia adalah Jumah, Harith dan Atiq. Ini meninggal dalam keadaan kafir. Sementara Umair sendiri berhasil melarikan diri, dan ada satu anaknya tertawan oleh kaum muslimin. Namanya Uhaib. Pada saat perang Badar selesai teman-teman sekalian, dan kaum musyrikin dikalahkan oleh muslimin, Umair sempat duduk di sebuah wilayah namanya Hijr di Mekah. Jadi di kota Mekah sendiri ada beberapa, kalau kita mungkin sekarang kelurahan atau kecamatan ya, ada satu wilayah namanya Hijr. Hijr ini lokasi yang elit di Mekah dan selalu digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk mengatur strategi memerangi muslimin. Pada saat Umayyah bin Khalaf mati terbunuh oleh Bilal, dan kita sudah ceritakan bagaimana proses terbunuhnya pada saat menceritakan Bilal radhiyallahu anhu, yang merupakan tuannya Bilal dulu di Mekah. Anaknya namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini rupanya sepupunya Umair. Jadi ayah Umair, Wahab ya, Umair bin Wahab ini bersaudara dengan ayahnya, dengan Umayyah bin Khalaf ini. Maka dua orang ini sepupu, Safwan bin Umayyah bin Khalaf dengan Umair bin Wahab Jumahi, duduk di wilayah Hijr. Lalu mereka merenungi kejadian perang ini. Apa yang sedang terjadi ini? Kok bisa sekian puluh
tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa yang mati. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan umumnya yang lolos dari pasukan Quraisy ke Mekah itu adalah orang-orang biasa semuanya. Budak-budak mereka, para kaum wanita, pesuruh-pesuruh, tapi semua tokoh masyarakatnya umumnya mati. Di antara yang bisa lolos hanya orang-orang ini, di antaranya Umair ini. Maka kedua sepupu ini duduk di depan di Hijr, di sebuah tempat, lalu Safwan berkata, sungguh sedih sekali ya gitu. Sungguh sedih sekali melihat kejadian apa yang terjadi di Badar. Ayahku terbunuh, maksudnya Umayyah bin Khalaf. Sementara anakmu Wuhaib tertawan. Dan umumnya tokoh-tokoh Quraisy mati terbunuh. Nama kita rusak di Jazirah Arab. Orang-orang Arab menganggap Quraisy yang kuat, terkalahkan oleh muslimin. Mana lagi jumlah kita 1000, jumlah mereka cuma 300 bisa mengalahkan. Gimana nih? Maka Umair tiba-tiba berkata, wahai sepupuku, dia berkata kepada Safwan, kalau bukan karena hutang-hutangku yang banyak, kalau bukan karena aku membutuhkan seseorang yang bisa menaungi istri dan anakku, maka aku akan menghenuskan pedangku ini dan aku ke Madinah, lalu aku akan membunuh Muhammad. Aku akan membunuh Muhammad. Maka tiba-tiba Safwan menyambut pernyataan Umair tadi. Dia berkata, kalau begitu begini saja, anggap utangmu semua sudah lunas, saya bayarin, keluargamu saya yang tanggung, pergilah ke Madinah dan bunuhlah Muhammad. Maka Umair sama Safwan sepakat berdua, tidak ada orang ketiga pada saat itu di Hijr kecuali mereka. Sepakat berdua, tidak satupun masyarakat Mekah yang disampaikan pada saat itu. Lalu Umair pun mengatakan, baiklah, saya akan pergi. Dia cari pedangnya yang terbaik, dibubuhi dengan racun yang mematikan, kemudian dia pun menuju ke kota Madinah. Kebetulan pada saat itu selesai perang Badar, baginda Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat, kita apakan nih? Tawanan-tawanan Badar diapakan nih? Ada 60 orang tawanan Badar, banyak. Ditanyalah beberapa orang sahabat, diantaranya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kerabat kita, masih ada hubungan kerabat, artinya bebasin saja. Kalaupun mereka mau dihukum, maka suruh mereka bayar upeti. Lalu Nabi SAW balik ke Umar bertanya, hai Umar, apa pendapatmu? Kata Umar, ya Rasulullah, datangkan orang yang terdekat di antara mereka dari kerabatku yang ditawan nih, saya tebas lehernya. Datangkan yang terdekat kepada Abu Bakar, suruh dia tebas lehernya. Datangkan si fulan kepada si fulan, suruh tebas lehernya. Masing-masing bunuh kerabat terdekatnya. Kata Nabi SAW, kenapa Umar? Kenapa kok tegas sekali begitu? Kata Umar, ya Rasulullah, orang-orang ini keluar dari Mekah bawa pedang, keluar ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka bukan orang-orang yang zimmi, orang kafir yang tidak keluar perang. Ini keluar berperang, dan ini peperangan pertama kita bersama mereka. Maka harus kita tunjukkan ketegasan kita kepada orang-orang kafir. Rupanya Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar. Artinya, sudahlah, kita bayarin upeti saja. Lalu Umar diam. Nabi SAW pun menjalankan keputusannya, dikirimlah orang ke Mekah untuk menyampaikan bahwasanya siapa yang mau nebus kerabatnya silahkan, boleh saja datang. Gitu kan? Walaupun sebenarnya keesokan paginya Nabi SAW, yang saya sudah ceritakan di kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in ini, sebelum sholat subuh Umar bin Khattab masuk masjid menemukan Nabi SAW bersama Abu Bakar sedang menangis. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepada aku supaya saya ikut menangis. Karena enggak mungkin dua orang ini nangis kecuali pasti hebat, luar biasa nih kejadiannya. Kata Nabi SAW, hai Umar, kalau turun azabnya Allah, kami semua kena kecuali kamu. Maka Umar menangis, kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan saya? Kata Nabi SAW, Allah telah turunkan firman-Nya yang menyetujui pendapatmu. Mestinya orang-orang ini bunuh semua. Tapi karena sudah terlanjur, Nabi SAW ambil keputusan, maka sudah. Gitu. Allah SWT sudah memaafkannya. Gitu. Ringkas cerita teman-teman, masyarakat Mekah sudah rame-rame menuju ke Madinah untuk menebus kerabat-kerabatnya. Nah, Umair menunggangi momen itu. Dia datang ke Madinah, menunggangi momen seakan-akan dia akan menebus anaknya. Tradisi orang dulu juga teman-teman sekalian, kalau dia menaruh pedang, itu ada tempat-tempatnya. Kalau dia cuman model, ya, biasanya ditaruh di bagian depan perutnya, diikat dengan tali. Kalau dia berjaga-jaga di pinggang kanan atau pinggang kirinya. Kalau dia mau membunuh, itu ditaruh digantung di bagian punggung belakangnya.
talinya terikat di depan lehernya gitu. Umair menaruh pedang itu di punggungnya. Dia lupa karena dia terlalu semangat ingin membunuh Nabi SAW. Maka dia taruh di situ, dia nggak taruh di pinggangnya, gitu kan? Kemudian juga karena buru-buru ke Madinah, dia nggak bawa tebusan, dia nggak bawa sesuatu. Begitu masuk di pintu kota Madinah, kebetulan yang menjadi kepala keamanan Madinah Umar bin Khattab. Ya. Kenapa antum ketawa? Begitu Umar lihat dia, langsung Umar berkata, Umair bin Wahab Jumahi, syaitannya Quraisy. Dia bilang sama orang-orang, hati-hati dengan orang ini. Dia tidak pernah datang kecuali untuk sesuatu niat yang buruk, gitu. Dan demi Allah, dia lebih aku benci daripada anjing, kata Umar. Luar biasa orang ini. Dan Umar berkata, dialah yang telah menerka jumlah pasukan kami di Badr. Ya, dengan bahkan dia sempat di Badr, Umair mengingatkan orang-orang Quraisy. Apa yang dia bilang? Hai Quraisy, saya sudah menerka jumlah muslimin 300 orang tidak akan kurang, tapi lebih dari itu sedikit. Dan saya juga sudah naik ke atas sebuah bukit, saya sudah meninjau di sekitar Badr, tidak ada satupun pasukan bantuan dari Madinah. Tapi ketahuilah, pasukan yang seperti ini jangan terpengaruh dengan jumlah sedikitnya, karena mereka bergantung pada pedangnya, maka mereka datang untuk mati. Pulanglah, jangan lawan muslimin. Sempat dia kasih saran begitu sebenarnya, tapi Abu Jahal tetap ngotot pada saat itu dan akhirnya terjadi peperangan. Maka Umar tahu, Umar mengatakan ini orang yang menebak jumlah kita, sehingga sempat orang-orang musyrik mengetahui jumlah muslimin yang tadinya memang dalam strategi perang tidak boleh tahu jumlah musuh, gitu kan? Tidak boleh, kita usahakan jumlah kita tidak ketahuan. Maka Umar bin Khattab mengejar Umair. Umair berusaha cepat menunggang kudanya, tapi Umar sempat menangkapnya. Lalu Umar bin Khattab memegang batang lehernya, gitu. Dalam riwayat begitu. Umair walaupun dia strategi perangnya hebat, tapi Umar tidak bisa dikalahkan. Umar naik di atas kuda, kakinya sampai di tanah. 2 meter lebih, tangannya saja sudah bisa mematahin leher orang, gitu. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar mencekik, memegang batang lehernya Umair, lalu menyeretnya mendekati Nabi SAW sampai ke rumah. Begitu sampai di dalam rumah Nabi SAW, Nabi lihat Umair lagi dicekik sama Umar. Ditanya, kenapa hai Umar? Ya Rasulullah, syaitannya Quraisy datang. Ya. Ini pasti niatnya buruk, gitu kan? Izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, biarkan dia hai Umar, lepaskan. Karena disuruh lepaskan, maka Umar pun melepas. Umair dalam kondisi dilepas seperti itu, dia masih itu kan rasa takut karena Umar sudah ada di sebelahnya. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Umair, kenapa kau datang? Dia bilang, hai Muhammad, selamat pagi. Dia bilang begitu. Dalam bahasa Arab biasa sabah, ya. Kalau sekarang ditambah dengan khair, sabahul khair. Orang Quraisy biasa menyebutkan itu. Kata Nabi SAW, kami sudah digantikan dengan kalimat ucapan yang lebih baik, Assalamualaikum, keselamatan, gitu kan. Dia bilang, saya tidak tahu masalah itu. Kata Nabi SAW, kenapa kau datang? Dia bilang, saya datang seperti datangnya orang-orang lain, ingin menebus anak saya Uhaib yang sedang kalian tawan, gitu kan. Kata Nabi SAW, orang yang datang mau menebus orang lain, yang ditaruh di lehernya harta, yang kamu taruh sekarang itu pedang. Jujur, kenapa kau datang? Ditanya lagi oleh Nabi SAW. Enggak, benar-benar saya datang untuk tebus anak saya. Lalu kenapa pedang itu? Pedang ini nggak ada gunanya, dia bilang. Setelah kami kalah di Badr, nggak ada gunanya pedang ini. Artinya pedang ini satu mau ngalahin muslimin, bagaimana caranya gitu. Dia mau balikan fakta. Kalian sekarang sudah menang, nama kalian mulai harum, apalah segala macam. Nabi SAW balik bertanya yang terakhir, hai Umair, jujur, kenapa kau datang? Dia bilang, saya mau tebus anak saya. Nabi SAW bilang, wahai Umair, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan kamu duduk 3 hari yang lalu bersama dengan Safwan bin Umayyah sepupumu di wilayah Hijr, dan sepupumu berkata, Safwan, sungguh menyedihkan ya, kita dikalahkan di Badr. Ayahku mati, Umayyah bin Khalaf, anakmu Uhaib ditawan, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mati. Nama kita rusak, ya, semangat kita sudah patah, gitu kan.
Lalu kamu berkata kepada Safwan sepupumu, kalau ada yang membayar utang-utangku, ada yang menanggung istri dan anakku, maka saya akan ke Madinah kemudian membunuh Muhammad. Dan pedangmu sudah kau letakkan racun untuk membunuhku. Gitu kan? Secara letterlet Nabi SAW tahu ini. Gitu kan? Semuanya ditahu oleh Nabi SAW. Maka Umair tunduk kepala sebentar, lalu kemudian diangkat, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Sebagian sahabat yang ada di belakang tidak dengar penjelasan Nabi ini, nggak ngerti kenapa orang ini tiba-tiba syahadat, gitu kan? Tapi Umar sama yang lain sudah tahu karena Nabi sebutin, pedangmu kau letakkan gini segala macam, gitu kan? Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, rangkul teman kalian ini, ajarkan buat dia Islam supaya dia tahu agamanya. Maka Umar bin Khattab berkata, sungguh Umair, mukamu sebelum kau masuk Islam lebih aku benci daripada anjing. Tapi sekarang setelah kau syahadat, kau lebih saya sayang seperti saya sayang sebagian dari anak-anakku. Gitu kan? Itu statement yang masyhur tentang Umar. Maka Umar pun memegangnya lalu diajarin tentang Islam. Sebagian sahabat yang di belakang yang agak jauh tidak tahu apa kejadian, datang bertanya kepada Umair, hai Umair, tadi kau datang kenapa? Bawa pedang, kami lihat kau bawa pedang segala macam. Dan kau sempat ada isu kalau kau akan merebus anakmu. Kenapa kau tiba-tiba syahadat? Dia bilang, demi Allah, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang tahu kecuali saya sama Safwan. Dan pasti Allah yang sampaikan kepada dia. Nggak mungkin. Bagaimana bisa ada disampaikan kalau mungkin sekarang orang bisa sadap telepon segala macam lain. Zaman dulu nggak ada. Berarti nggak mungkin, gitu kan? Dan dia berakal sih, dia bisa tangkap itu. Maka saya syahadat justru karena membuktikan tentang kebenarannya. Lalu setelah dia belajar dari beberapa sahabat Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dulu sangat benci dengan Islam sebagaimana anda tahu. Dan saya merasa menyesal kenapa saya perangi dulu anda agama Islam. Dan saya bersyukur kepada Allah karena saya sekarang justru dapat petunjuk. Izinkan saya pulang ke Mekah, saya ingin mendakwahi kaum saya. Kata Nabi SAW, baiklah, silakan pulang. Di Mekah rupanya Safwan sepupunya ini udah mulai duduk di Darun Nadwa, karena kan ayahnya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, pimpinan-pimpinan Quraisy termasuk Abu Lahab segala sudah mati kan. Maka yang datang sekarang menjadi pemimpin Mekah kayak generasinya, termasuk Safwan dan Umair ini. Maka Safwan berkata, tenanglah Quraisy, sebentar lagi ada berita gembira yang membuat kesedihan kalian kala di Badr sudah hilang. Maksudnya Nabi SAW berhasil dibunuh gitu. Karena dia tahu sepupunya ini hebat gitu kan. Maka setiap orang datang dari Madinah dia tanya, ada kabar nggak di sana? Ada kabar, Quraisy kala di Badr. Dia bilang, saya sudah tahu itu. Ayahmu mati terbunuh, saya sudah tahu. Abu Hakam terbunuh, saya sudah tahu. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Itu saja. Ada satu kafilah datang, ditanya lagi. Ini orang-orang yang datang ke Madinah nembus-nembus kerabatnya nih, gitu kan. Terus saja dia tanya, nggak ada berita. Lalu dia tanya terakhir, ada yang bertemu dengan Umair? Gitu kan. Kata mereka, Umair ada di Madinah, sudah sampai Madinah. Safwan senyum, oh berarti sudah ada program nanti, mungkin berhasil. Dia nggak tahu ini sudah belajar Islam gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, beberapa waktu kemudian tidak disebutkan hari atau pekan gitu kan. Umair datang, melihat dari jauh, Safwan langsung sambut dia. Hai Umair, mana beritanya? Gitu kan. Kata Umair, wahai Safwan, bertakwalah kepada Allah. Masuk Islam lah, Islam itu benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah gitu. Kata Safwan, apa yang menyebabmu begini? Dia bilang, hidayah, saya sudah tahu ini kebenaran. Kau juga mesti berakal, harus masuk Islam gitu. Mana kebencianmu berasa kau berangkat? Sudah dihilangkan sama Allah gitu. Akhirnya Safwan marah. Enggak ada tanggungan utangmu, enggak ada tanggungan keluargamu gitu. Kata dia, enggak masalah gitu. Ini kisah masuk Islamnya dan kisah yang paling banyak diangkat oleh para ahli sejarah. Dan yang menulis biografi beliau radhiyallahu anhu adalah di poin ini yang paling penting. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian Nabi SAW, setelah itu teman-teman sekalian, panjang lebar tentu riwayat, ada beberapa riwayat, tapi sama saja ngerucut kepada perilaku yang sama tadi pada saat Umair masuk Islam di tangan Nabi SAW. Jadi itu teman-teman bisa ikutin tentunya sampai dari halaman, ya kalau di buku kita ini 298 sampai 302 atau 301. Di antara yang disebutkan juga tentang masalah Umair ini,
Pada saat dia balik ke Mekah, dia mulai berdakwah. Tapi ini masih tahun 2 Hijriah ya. Kita tahu setelahnya ada perang Uhud, ada perang Ahzab, ada Khandaq, kemudian ada pembebasan kota Mekah ya. Jadi memang Umair berdakwah tapi secukupnya, dan tidak disebutkan banyak kisah beliau berhubungan dengan peperangan-peperangan Nabi SAW, karena memang dia tinggal di Mekah. Dan juga di Mekah tidak disebutkan apakah ada orang-orang tertentu yang masuk Islam di tangannya, Allah alam. Tapi yang paling disoroti oleh para ulama adalah pada saat pembebasan kota Mekah. Nabi SAW menembus kota Mekah di tahun 8 Hijriah dengan kekuatan 10.000 orang pasukan, dan Mekah menyerah tanpa ada perlawanan. Karena Nabi SAW dalam strategi perang beliau, dan ini taufik dari Allah SWT, tidak pernah mengiklankan akan kemana. Saya mau jihad gitu ya, silakan siapa yang mau ikut, semuanya pada ngumpul. Jadi pasukan jalan cuma ikuti kuda Nabi SAW, tidak tahu ke arah mana. Cuma ada 2 peperangan Nabi SAW dari sekian banyak peperangan yang beliau iklankan kalau memang mau ke situ, tujuannya itu ke Tabuk untuk memerangi Romawi di awal tahun 9 Hijriah, dan di akhir tahun 8 Hijriah, dan perang Khaybar yang sebelumnya lagi untuk menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar. Yang lain semua Nabi SAW rahasiakan, termasuk Mekah. Sampai pasukan muslimin sudah tiba di dekat pintu gerbang Mekah, tinggal kurang lebih 1 mil saja, 2 kilometer lah. Orang-orang Quraisy tidak tahu kalau pasukan muslimin sudah sampai di situ. Dan pada malam itu Abbas masuk Islam. Nanti kita ceritain insya Allah di zamannya Abbas radhiyallahu anhu atau bahasannya. Kemudian Abu Sufyan juga keluar, akhirnya bertemu, akhirnya masuk Islam lah Abu Sufyan. Ringkasnya sampai Mekah dikuasai. Waktu Mekah dikuasai, ada 10 orang yang Nabi SAW suruh bunuh, kan gitu. Ini sudah kita bahas di bahasan Ikrimah bin Abi Jahal. Salah satunya adalah Safwan bin Umayyah bin Khalaf, sepupunya Umair. 10 orang ini kalian temukan dimanapun bunuh, termasuk kalau mereka bergantung pada kiswanya Ka'bah, bunuh. Di Ka'bah nggak boleh orang bunuh orang, nggak boleh tumpah darah. Tapi Nabi SAW suruh. Di antaranya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan ini lari meninggalkan Mekah, dan Safwan ini memiliki terkenal orang yang pedagang terbesar dalam perlengkapan perang, pedang, panah, perisai dan seterusnya. Safwan termasuk bersama Ikrimah bin Abi Jahal, waktu kita bahas Ikrimah bin Abi Jahal, yang sempat membentuk pasukan kecil lalu menyerang pasukannya Khalid bin Walid pada saat pembebasan kota Mekah, tapi mereka kalah gitu. Safwan melarikan diri pada saat itu, melarikan diri. Maka Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu sempat masuk Islam gara-gara istrinya. Istrinya datang kepada Nabi SAW masuk Islam lalu mengatakan, ya Rasulullah, Ikrimah lagi pergi ke Afrika, izinkan saya mengejarnya dan berikan jaminan. Kata Nabi SAW, bawalah suamimu, gak ada masalah. Lalu ringkas tentu sudah kita ceritakan di Ikrimah, dijemputlah Ikrimah oleh istrinya. Kemudian di jalanan tidak mau digauli karena dia katakan saya adalah muslimah, kamu masih kafir. Sampai hanya Ikrimah masuk Islam atau tiba di Mekah. Rupanya kejadian ini memicu Umair untuk meminta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sepupu saya Safwan, dia sudah lari, sebagaimana Ikrimah dapat jaminan, boleh gak saya kasih jaminan? Apalagi istrinya Safwan masuk Islam. Kata Nabi SAW, susul sepupumu, silahkan. Maka dikejarlah oleh Umair. Bertemulah mereka pada saat itu, teman-teman sekalian. Khilaf di antara ahli sejarah pertemuannya apakah itu di Taif ataupun itu di Jeddah, gitu kan. Yang jelas Umair sempat mendapatkan sepupunya, lalu berkata, wahai Safwan, kemana engkau akan pergi? Muhammad telah menguasai Mekah dan risalahnya benar, mulia. Dia orang yang tidak pernah terkenal bohong sebelumnya. Kenapa kau tidak mau masuk Islam? Apalagi saya diutus oleh Nabi SAW untuk menjemputmu. Silahkan, kamu kembali, ada jaminan. Kamu bisa masuk dan dapat jaminan 4 bulan, gitu kan. Riwayat pertama mengatakan 2 bulan, riwayat kedua 4 bulan. Maka kata Safwan, apa jaminannya? Kebetulan Umair sempat berkata sebelum meninggalkan Mekah, ya Rasulullah, berikan aku sebuah tanda yang membuktikan supaya aku ini utusanmu, dan Safwan mau datang ke Mekah. Nabi SAW kasih imamahnya, cabut lalu dikasih ini sebagai jaminan, ini imamahku. Pergilah Safwan, Umair kesana lalu mengatakan, ini imamahnya Nabi SAW, silakan datang. Maka datanglah Safwan. Begitu bertemu dengan Nabi SAW, lalu kata Safwan, hai Muhammad, aku telah dapat berita dari sepupuku kalau engkau menjaminku dan aku bisa lolos. Kata Nabi SAW, turunlah dari kuda. Dia bilang, saya tidak akan turun sampai engkau menyebutkan jaminanmu.
Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, kau punya jaminan 4 bulan untuk berfikir. Artinya bisa, kamu punya keamanan walaupun tidak masuk Islam, silahkan. Kata Safwan, baiklah. Kemudian dia turun, dia menjabat tangan Nabi SAW. Lalu mulailah Nabi SAW waktu itu menyusun pasukan menuju ke perang Hunain, lembah yang berada di antara Mekah sama Taif. Waktu itu muslimin butuh senjata karena jumlah muslimin 10.000 orang punya senjata. Tapi ada pasukan lain yang datang sekitar 2.000 orang bergabung dengan pasukan muslimin sehingga jumlah mereka mencapai 12.000. 2.000 ini kurang senjatanya. Nabi SAW datang kepada Safwan lalu berkata, hai Safwan, bisa enggak senjata ini saya pakai untuk pasukan? Kata Safwan, ini sebagai rampasan perang karena aku kalah atau karena sukarela atau pinjaman? Kata Nabi SAW, pinjaman, sukarela. Saya akan kembalikan dan ini jaminan, saya akan bayar, gitu kan? Di sini kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW yang mulia. Walaupun beliau sudah menguasai Mekah, beliau tetap memberikan hak orang yang memang tidak jadikan harta rampasan perang. Karena Nabi SAW sempat mengiklankan di Gunung Safa pada saat mengumpulkan Quraisy, mengatakan kalian semua bebas, tidak ada tawanan perang dan semua harta kalian kembali pada kalian. Jadi termasuk Safwan di sini. Maka Safwan tersentuh dengan itu, tapi dia belum masuk Islam. Lalu Safwan pun ikut di perang Hunain dalam kondisi dia dalam keadaan kafir untuk membela sukunya saja, karena sama-sama dari Quraisy. Dan setelah balik sebelum 4 bulan dia akhirnya masuk Islam. Dan masuk Islamnya Safwan itu ada bahasan masalah Safwan radhiyallahu anhu. Yang ini tentu ayahnya juga Umayyah bin Khalaf, orang yang sangat luar biasa seperti Ikrimah. Abu Jahal ayahnya luar biasa benci dalam Islam, tapi anak-anaknya subhanallah dapat hidayah. Dan nanti juga akan menjadi ibrah. Yang akan kita ambil pelajaran pada kesempatan kita ini adalah masalah hidayah atau petunjuk dari Allah Sang Pencipta. Tentu sampai sini cerita tentang masalah Umair ini teman-teman sekalian yang ditulis oleh penulis kita di sini, ya. Dan saya akan coba masuk ke manaqibnya dan juga ad-durus wal ibar. Apa sih keutamanya Umair dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama teman-teman sekalian, seperti umumnya para sahabat adalah salah satu yang masuk Islam dan akhirnya menjadi sahabat, dan ini sudah satu keutamaan sendiri. Karena sahabat definisinya sudah pernah kita sebutkan, harus melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, kemudian beriman, kemudian meninggal dalam keyakinan tersebut. Dan Umair tetap di Mekah sampai dia meninggal dalam keadaan Islam. Berarti dia salah satu sahabat, dan ini karunia yang luar biasa ini. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah masuk Islamnya Umair disebabkan karena mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tentu ada yang masuk Islam teman-teman itu karena petunjuk, maksudnya karena mungkin ada yang mengajaknya atau mungkin ada kejadian tertentu, terjebak ya pada keadaan akhirnya dia masuk Islam. Karena ada beberapa kisah-kisah seperti itu. Dan ada yang masuk Islam justru karena mukjizat Nabi SAW. Ya, nanti akan kita sebutkan dalam ad-durus wal ibar pelajaran kita beberapa orang-orang yang memang masuk Islam karena mukjizat baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ini mukjizat karena Nabi bisa ulangi perkataannya. Sama dengan kita sebutkan kokohnya Islamnya Abu Sufyan pada saat itu kan. Bagaimana dia duduk di dekat Ka'bah, kemudian Nabi SAW menyebutkan apa yang dia ucapkan, sehingga hanya jadi tambah kokoh keimanannya gitu, keislamannya. Yang ketiga keutamanya dia adalah dia menjadi da'i. Dan ini seharusnya keadaan seorang muslim, bagaimana dia setelah masuk Islam, atau mungkin kalau yang sudah lahir dalam keadaan Islam kemudian dia pelajari Islam, sudah mulai faham, hadiri pengajian, maka dia mendakwakannya sehingga menjadi da'i. Sebagaimana sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma sebuah ayat, gitu kan? Tapi yang sudah kita fahamin, misal kita sudah tahu tentang bab sholat wajib misalnya, tata cara yang lalu kita dakwakan kepada tetangga-tetangga kita di dekat rumah, atau jemaah di masjid dekat rumah kita, atau keluarga kita, istri, anak, sepupu, siapa saja, maka itu adalah hal yang mestinya disampaikan, ya, dakwah, jadi da'i. Dan ini yang terjadi pada dia. Dia menutup kesalahannya dengan menjadi da'i, dan da'i punya keutamaan sendiri tentunya, ya. Da'i itu berarti orang-orang yang memanggil orang di jalan Allah, maka setiap orang mendapatkan petunjuk karena dia, maka dia akan panen pahalanya asal dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia menjadi penjamin bagi sepupunya Safwan bin Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy. Dan akhirnya masuk Islam lah Safwan, gitu kan.
Maka terlengkapkanlah seluruh pemimpin Quraisy masuk Islam pada saat itu, karena Abu Sufyan sudah masuk Islam, kemudian Umair masuk Islam, kemudian Ikrimah masuk Islam, dan ini Safwan masuk Islam. Maka satu kota Mekah akhirnya masuk Islam gara-gara semua keempat tokoh-tokoh ini masuk Islam. Dan sebabnya masuk Islamnya orang ini sehingga seluruh masyarakat Mekah sempurna masuk Islam justru karena Umair penyebabnya. Ini keutamaan ya. Dan tugas kita dalam dakwah teman-teman hanya menyampaikan, bukan penerimaan. Dan ini sudah pernah saya sampaikan. Kita tugasnya menyampaikan. Masalah dia terima nggak terima, dia berubah nggak berubah, bukan urusan kita itu. Nggak harus sama kita sama sekali. Kita hanya cukup menyampaikan. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, ma alaika illal balagh. Nggak ada tugas hai Muhammad kecuali hanya penyampaian saja. Kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita cuma bisa menyampaikan, selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya yang kelima, keutamaannya adalah dia tetap menjadi penduduk Mekah dan menjadi dai di sana sampai hari pembebasan kota Mekah. Artinya tadi menjadi dai sebagai profesi dan juga dia terus bertahan istiqomah dalam dakwanya itu sampai pembebasan kota Mekah. Bahkan setelah selesai pembebasan kota Mekah dan meninggalnya Nabi SAW pun, Umair tetap memperkokoh Mekah pada saat hari Riddah, hari-hari di mana orang banyak murtad karena justru meninggalnya Nabi SAW, dan dia sempat menjadi salah satu orang yang mempertahankan Mekah pada saat itu bersama dengan Suhail bin Amr, penulis kesepakatan Hudaybiyah yang dulu dibenci sekali oleh Umar dan beberapa sahabat ridwanullahi alaihim. Akhirnya Nabi SAW larang untuk membunuhnya karena ternyata memang setelah masuk Islam dia menjadi penyebab Mekah kokoh pada saat di waktu banyak suku-suku Arab murtad dengan meninggalnya Nabi SAW. Yang terakhir yang keenam adalah dia sempat hadir di perang Hunain. Tapi ini tidak disebutkan di dalam buku-buku tentang kiprahnya. Tapi hadir dalam perang Hunain artinya hadir bersama Nabi SAW. Walaupun cuma satu kali peperangan itu yang disebutkan. Dan perang Hunain itu setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW mendengar suku Hawazim, ada satu suku Arab yang menguasai Taif 60 kilo dari kota Mekah, dan wadi atau lembah Hunain itu jumlahnya banyak sekali, jumlah mereka sekitar 30.000 orang, dan mereka punya pasukan-pasukan yang kuat ya, pemimpinnya juga masih muda ya. Maka kalau tidak salah Malik bin Auf namanya ya, pemimpinnya yang sangat terkenal dengan kekerasan tubuhnya segala macam, pasukannya besar gitu. Tetapi tentu muslimin memenangkan peperangan, tapi di awal hari Hunain dikalahkan, dan sempat Umair ikut dalam peperangan ini. Cuma sekali lagi enggak disebutkan kiprahnya, karena di perang Hunain yang banyak kiprahnya adalah Khalid bin Walid, kemudian beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan insya Allah nanti akan ada bahasan tentang mereka. Kita sekarang masuk ke masalah pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sekalian. Tentu sebagaimana saya sudah pernah jelaskan, ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang punya kiprah banyak sekali dalam Islam. Seperti kita pada saat membahas Abdullah bin Mas'ud, kita membahas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Kadang-kadang mungkin tabligh akbar kita butuh 4-5 jam untuk menyelesaikan mereka. Tapi ada di antara sahabat memang tidak terlalu banyak yang disebutkan tentang mereka. Maka kita mengikuti arus perkembangan yang ada saja. Yang penting bagaimana kita mengambil pelajaran dari situ. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan Islam dan bagaimana orang yang betul-betul ikhlas masuk dalam Islam, maka Allah akan tanamkan itu dalam hatinya, dan Allah pasti akan membukakan untuknya peluang-peluang yang sangat banyak. Misal peluang untuk menjadi dai, peluang memperbaiki nama-namanya yang lalu ya. Sebagaimana Umair yang tadinya diberikan gelar syaitan Quraisy bisa berubah menjadi dai. Yang kedua, dan ini yang kita ingin titik beratkan, adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak contoh-contohnya selain Umair. Misal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana waktu dia masih berumur kecil, masih anak kecil 10 tahun, Nabi SAW menepukkan telapak tangannya ke dada Abdullah lalu berkata, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah dia faqih, ulamanya ya. Faqih dalam agama maksudnya faham dalam agama, jadi ulamanya muslimin. Dan Abdullah bin Abbas itu masih umur 10 tahun. Dan akhirnya Allah SWT kabulkan sebagai mukjizat Nabi SAW, dan akhirnya ya, jadilah dia ulama. Begitu pula dengan paman ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam karena mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Abbas diberikan hidayah, dan Abbas masuk Islam, dan dia termasuk orang yang terakhir hijrah.
terakhir mendapatkan pahala hijrah. Karena dia sempat keluar dari Mekah walaupun pasukan muslimin tinggal 1 mil dari pintu gerbang kota Mekah, tapi dia niat hijrah mau ke Madinah. Dia nggak tahu kalau pasukan muslimin sudah datang. Begitu lihat lalu dia syahadat di hadapan Nabi SAW. Kemudian As bin Abil As, anak mantu Nabi SAW yang tadinya menikah dengan Zainab radhiyallahu anha. Waktu Zainab mengikrarkan kenabian Nabi SAW ayahnya, As bin Abil As tidak mau. Lalu Nabi SAW pisahkan mereka. Sampai akhirnya As bin Abil As menjadi tawanan muslimin di salah satu peperangan. Kemudian waktu ditawan di masjid, selalu begitu tradisi Nabi SAW, ditawan di masjid, diikat di dalam masjid, lalu mereka melihat Nabi SAW dan para sahabat sholat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan penyampaian Nabi SAW wahyu, atau kalau kita katakan hadis-hadis Nabi SAW, dikeraskan suara Nabi sehingga mereka mendengar para tawanan, cuma mereka diikat di tiang-tiang. Nah pada saat itu As bin Abil As sempat tertawan seperti itu, dan dia mengirim surat kepada istrinya Zainab dan mengatakan, hai Zainab, lindungilah aku. Maka pada saat Nabi SAW akan takbir sholat subuh, tiba-tiba ada suara dari saf perempuan mengatakan, aku telah melindungi As bin Abil As. Dan Nabi SAW tahu itu suara Zainab, anaknya. Para sahabat kenal suara anak Nabi SAW. Setelah saya salam, kata Nabi SAW, apakah kalian dengar apa yang saya dengar? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah saya nggak tahu sama sekali kalau anak saya Zainab melindungi mantan suaminya, dianggap mantan karena masih dalam keadaan kafir. Kecuali dia syahadat maka bisa disatukan walaupun tidak ada akad nikah lagi, gitu kan. Yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu Nabi SAW mengatakan terserah kalian lah, ya. Mau diterima atau enggak gitu. Tiba-tiba Zainab mengirim dari saf belakang sebuah kalung, dan kalung ini adalah kalungnya Khadijah radhiyallahu anha, yang Nabi SAW sangat kenal kalung itu. Dan kalung itu dulunya Khadijah hadiahkan waktu Zainab menikah dengan As bin Abi As ini. Lalu diberilah kepada Nabi SAW, maksudnya ini Zainab ingin menebus suaminya, seperti itulah. Maka Nabi SAW sempat meneteskan air mata karena mengingat Khadijah. Lalu beliau mengatakan lagi kalimat, terserah kalian, lakukanlah apa yang kalian lakukan. Maka mereka pun mengatakan, kami membebaskan As bin Abi As karena anda ya Rasulullah. As bin Abi As melihat kejadian tersebut kagum betul, dan dia berapa hari dengar ayat Al-Quran. Maka dia pun izin pulang ke Mekah. Waktu dia pulang ke Mekah, dia kembalikan semuanya hak-hak hak-hak masyarakat Mekah, dan dia bertanya, masih ada hak kalian tertinggal? Kata mereka sudah tidak ada, karena pada saat Nabi SAW tinggalkan Mekah, yang dipercaya adalah anak mantu Nabi ini, karena dia memang jujur, As bin Abi As. Setelah itu dia mengatakan, hai orang-orang Mekah, ketahuilah sesungguhnya aku sudah mengembalikan seluruh hak kalian, dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Kemudian dia pun ke Madinah. Lalu dia mengatakan di depan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi syahadatnya di depan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, dan saya tidak ingin masuk Islam pada saat saya ditawan, agar jangan dikira saya masuk Islam justru kena takut dengan pedang. Tapi saya ingin masuk Islam setelah saya balik ke Mekah, dan ceritanya begini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengembalikan dia dengan istrinya Zainab. Itu diantara contoh. Kemudian contoh yang lain adalah Fudalah radhiyallahu anhu. Orang ini setelah pembebasan, Fudalah ini masyarakat Mekah, salah satu penduduk Mekah. Waktu rame-rame masyarakat Mekah masuk Islam, Fudalah pura-pura masuk Islam. Tapi dia jengkel dalam hatinya, kenapa Mekah bisa direbut oleh kaum muslimin. Dia sempat melihat Nabi SAW lagi berdiri sendirian, melihat keadaan orang-orang tawaf, mau mengatur strategi Mekah gitu. Dia sembunyikan khanjar, pisau yang melengkung namanya khanjar, kemudian dia sembunyikan di bajunya. Lalu dia coba mendekati Nabi SAW, ya. Pelan-pelan, tapi dia sudah mengikrarkan syahadat di depan Nabi SAW, gitu kan. Begitu mendekat, kata Nabi SAW, hai Fudalah, apa niatmu? Gitu kan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau mendampingi anda. Kata Nabi SAW, ikhlaskan niatmu, gitu. Dia mengatakan, saya sudah ikhlas ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, istighfarlah hai Fudalah. Dia mengatakan, astagfirullah. Lalu Nabi SAW letakkan telapak tangan beliau ke dada Fudalah, gitu kan. Lalu Fudalah mengatakan, demi Allah, waktu diangkat tangan Nabi SAW dari dadahku, lalu aku menemukan Nabi SAW orang yang paling aku cintai. Sebelumnya orang yang aku sangat benci. Maka Fudalah pun mengatakan, ya Rasulullah, tadi seperti yang anda sudah ketahui, saya niat membunuh anda, tapi demi Allah sekarang anda menjadi orang yang paling saya cintai. Ini mukjizat Nabi SAW, gitu kan, terjadi. Tapi ini tidak terjadi pada antum ini, ya. Jangan bilang saya tepuk dadanya orang langsung dia dapat hidayah, belum tentu. Kalau Allah kuasa mau terima ya, tapi ini mukjizat.
baginda Nabi SAW. Kemudian juga ada kisah Thumamah. Thumamah ini kepala suku Hanifah. Kepala suku Hanifah ini atau Hanif ya. Suku ini adalah supplier terbesarnya Mekah dari sisi kebutuhan pangan ya. Jadi suku Hanifah ini menguasai jalur dari negeri Syam masuk ke Mekah, dan mereka umumnya semua pedagang, dan khusus untuk gandum ya, kurma gitu-gitu ya, makanan-makanan pokok pada saat itu semuanya suku Hanifah ini yang pegang. Ada kisah unik di sini. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Nabi SAW untuk menjalankan satu sariyah, menyerang satu suku Arab gitu. Waktu saat sudah menang ya, Muhammad bin Maslamah pulang. Di tengah jalan dia temukan Thumamah ini, tapi dia tidak tahu siapa orang ini. Thumamah ini kebetulan dari satu tempat mau kembali ke sukunya dia, suku Hanif, mau masuk ke Mekah umroh gitu. Maka Muhammad bin Maslamah kira orang ini adalah dari suku yang sedang diserang. Ditangkaplah jadi tawanan, dibawalah ke Madinah. Tiba di Madinah, Muhammad bin Maslamah menyerahkan harta rampasan perang, menyerahkan para tawanan. Nabi SAW gembira karena pasukannya berhasil mengalahkan. Lalu waktu Nabi muter-muter di tawanan perang, Nabi lihat ada Thumamah. Nabi SAW panggil para sahabat termasuk Muhammad bin Maslamah. Kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Yakin tidak tahu? Enggak, itu Thumamah. Siapa Thumamah ya Rasulullah? Thumamah kepala suku Hanif. Perbaiki muamalah dengannya, gitu kan? Perbaiki muamalah dan masukkan dia ke dalam, lebih dekat lagi dengan masjid. Masuk di dalam masjid, lebih dekat dengan shaf salat. Diikatlah di situ. Nabi SAW pada saat sudah sering suruh berikan makanan yang terbaik kepala suku, kemudian semua tawanan juga dikasih kebaikan tentunya, tapi ini dilebihkan. Kemudian Nabi SAW sering kali karena dia dekat dengan shaf didengarkan ayat-ayat tentang Allah, tentang tauhid. Waktu Nabi SAW duduk dalam majlisnya menyampaikan hadis-hadis beliau, menyampaikan tentang hadis-hadis, mengajak orang meninggalkan kekufuran, Thumamah dengar semua itu. Maka satu hari setelah beberapa ditawan, Nabi SAW lewat di Thumamah lalu berkata, wahai Thumamah, apa pendapatmu? Kata Thumamah, hai Muhammad, engkau telah menawan orang yang di belakangnya ada orang-orang yang siap menumpahkan darah. Maka kalau kau berbuat baik padanya, maka kau akan mendapatinya orang yang tahu berterima kasih. Nabi SAW tahu maksudnya, artinya kalau saya dibunuh dalam tawanan ini berarti sukuku akan menyerang Madinah. Kalau saya dibebaskan, apa saja kau minta, mintalah, saya akan kasih. Nabi SAW tinggalkan saja dia. Besok lagi hari kedua Nabi SAW mengatakan, hai Thumamah, apa pendapatmu? Dia ulangi lagi, hai Muhammad, engkau telah menahan seseorang yang di belakangnya banyak pedang yang siap membelahnya, banyak darah yang akan tertumpah. Dan kalau kau memaafkannya, maka mintalah apa yang kau minta karena dia orang yang tahu berterima kasih. Nabi SAW tinggalkan. Maksudnya Nabi itu mau masuk Islam enggak? Hari ketiga juga tidak ada dikatakan yang sama, tetap dia juga jawab yang sama. Lalu hari keempat kata Nabi SAW, hai Thumamah, saya sebenarnya berharap kau masuk Islam, tapi kalau kau tidak mau maka itu hakmu. Silakanlah pergi, kau lepas dari tawanan dan tidak ada tebusan sama sekali. Thumamah ini kepala suku, dia biasa memimpin peperangan dan dia tahu betul kalau misalnya ada orang ditawan seperti ini pasti akan ada tebusan, enggak mungkin tidak. Karena minta apa saja pasti suku Hanif akan bayar gitu. Maka dia pun tersentuh di situ. Lalu kemudian dia mengatakan, hai Muhammad, saya bebas. Kata Nabi SAW, iya, kau bebas. Maka dia keluar dari pintu gerbang Madinah, diganti bajunya, ya baju dari sukunya diganti, dia mandi segala macam, diganti baju baru, lalu dia masuk, lalu dia mengatakan, hai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam karena mukjizat Nabi SAW, gitu kan? Nabi berbuat baik dengan dia. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah, sebelum hari ini kotahmu, wajahmu, agamamu yang paling aku benci. Tapi setelah ini syahadat, maka sekarang kotamu menjadi kota yang paling aku cintai, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, dan juga agamamu adalah agama yang aku jadikan sebagai pegangan hidupku. Lalu Thumamah duduk belajar agama Islam. Dia berkata, ya Rasulullah, setelah dia tahu Islam, saya akan pulang ke Mekah. Saya akan pergi, saya ini mau umroh sebenarnya waktu ditawan sama Muhammad bin Maslamah. Apakah saya lanjutkan umroh saya atau tidak? Kata Nabi SAW, lanjutkan saja, enggak ada masalah. Tapi umroh dengan cara Islam. Kata Thumamah, baiklah. Lalu pergilah dia. Waktu dia mau pergi, dia bilang, ya Rasulullah, apakah perlu saya serang Mekah? Kata Nabi SAW, tidak, jangan dulu. Tapi kalau kau ingin lakukan sesuatu yang bisa membuat mereka takut, musuh-musuh Allah, lakukanlah. Kata Thumamah, baiklah. Dia pergi.
Pas dia masuk di Mekah disambut sama tokoh-tokoh Quraisy gitu kan. Mereka anggap ini kepala suku Hanif, supplier terbesar mereka makanan gitu. Maka lagi tawaf, Sumamah bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai sini talbiyah baik, talbiyah sesuai dengan agama Islam. Orang-orang Quraisy menambah dengan kalimat illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak. Jadi ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun, aku jawab panggilanmu dengan santun, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji-pujian kerajaan ya untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini sunnah, tapi tambahannya kecuali sekutu yang kau miliki ya. Kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki dan engkau kuasai. Maka Sumamah tidak ucapkan kalimat syirik itu gitu ya. Orang-orang Quraisy bilang, hai Sumamah, kenapa kau tidak lanjutkan talbiyahmu? Kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Gempar satu Mekah ini. Kepala suku Hanif masuk Islam. Mereka berusaha menangkapnya, ditawannya. Kata dia, hati-hati. Kalian tahu kekuatan suku Hanif. Ini suku Hanif ini sebelah kota Mekah. Gitu kan? Maka mereka akan menyerang kalian. Awalnya Abu Sufyan, beberapa tokoh-tokoh Quraisy mengatakan kami tidak peduli. Gitu kan? Dia pikir tidak mungkin terjadi. Maka si Sumamah ini mengirim surat kepada sukunya, boikot semua makanan Quraisy, nggak boleh ada makanan boleh masuk. Mereka ikuti, nggak ada sup. Dalam 3 hari saja habis, nggak ada gandum, nggak ada kurma, nggak ada makanan, nggak ada makanan. Dan pasukannya Hanif, suku Hanifah ini menahan semua kafilah yang mau masuk ke Mekah untuk berdagang. Melihat kejadian tersebut, Abu Sufyan datang, hai Sumamah, apa yang kau lakukan? Siapa suruh tawan? Baiklah, kami minta maaf. Gak bisa. Cara minta maafnya gampang. Mau? Dia bilang iya. Kamu harus ke Madinah, minta maaf dengan Nabi SAW. Kalau Nabi maafin kamu, aku lepaskan. Kalau enggak. Ini Abu Sufyan jadi malu ini. Orang-orang Quraisy. Ini waktu itu baru pulang dari perang Ahzab, menang dari peperangan gitu kan. Maksudnya pasukan besar pernah menyerang Madinah. Tapi tidak ada lagi pilihan lain, maka dia ke Madinah. Dia berusaha menyampaikan maaf kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan suruh Sumamah melepaskan boikotnya itu. Maka terlepaslah. Tapi saksi bahasan masuk Islamnya Sumamah dengan mukjizat baginda Nabi SAW. Begitu pula dengan kisahnya Syaibah bin Uthman bin Abi Talha di perang Hunain. Ya. Ini juga orang Syaibah bin Uthman ini mau membunuh Nabi SAW. Sama persis kasusnya, hampir sama tadi dengan kisahnya Fudalah. Dia menyembunyikan pisaunya, dia pura-pura masuk Islam. Lalu Nabi SAW lihat dan Nabi mengatakan, sedang apa kau hai Syaibah, ya, Syaibah bin Uthman ya, bin Abi Talha. Dia mengatakan, saya sedang istighfar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, istighfarlah yang sebenarnya. Maka dia istighfar 2 kali, 3 kali sampai Nabi SAW meletakkan tangannya di dadanya. Lalu kemudian diangkat dan dia mengatakan, demi Allah setelah Nabi SAW mengangkat tangannya, maka dia menjadi orang yang paling aku sukai. Begitu pula dengan kisah yang masyhur, kisah tentang Umar bin Khattab yang sudah kita tahu sama-sama gitu kan. Bagaimana dia pada saat keluar dari rumahnya memakai baju perangnya, pakai pedangnya, dan tujuannya ingin membunuh Nabi SAW. Tujuannya ingin membunuh Nabi SAW. Ya. Umar bin Khattab keluar dan ditahu kalau Umar sudah pakai baju perang berarti ada target dan dia tidak akan pulang sampai musuhnya mati atau dia mati. Ya, kan? Maka Umar pun keluar kemudian mencari rumah Nabi SAW, tapi tidak, di rumah Nabi tidak ada. Lalu dia tidak tahu Nabi lagi di mana, kebetulan lagi di Darul Arqam. Ketemu dengan seorang sahabat mengatakan, hai Umar, kenapa kau mencari Muhammad sementara adikmu sendiri Fatimah dengan suaminya ya, Sa'id bin Zaid itu juga sudah masuk Islam. Maka Umar pun ke sana, akhirnya sampai dia tersentuh dengan ayat Al-Quran surah Taha. Lalu dia datang ke Darul Arqam gitu kan. Waktu dia masuk ke dalam rumah Darul Arqam, maka Nabi SAW berdiri di hadapannya, lalu memegang pundaknya dan menyentak sambil mengatakan, hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk dengan ayat-ayat Allah? Maka Umar duduk di lantai. Lalu Nabi SAW sentak yang kedua kali, hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk dengan hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah? Maka Umar menangis yang ketiga kali, hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk dengan ayat Allah dan kau menunggu azabnya Allah datang? Maka Umar pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan sekian banyak kisah yang mirip seperti ini ya, sekian banyak, seperti masuk Islam Naim bin Mas'ud, banyak yang lain-lain tentunya yang merupakan masuk Islam mereka karena mukjizat dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam.
Yang ketiga teman-teman sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil, tentu pelajaran pertama tadi tentang pentingnya Islam, luasnya Islam. Orang sudah masuk Islam diberikan kesempatan, bisa menjadi orang berprestasi. Tadinya musuh Islam bisa jadi dai, bisa jadi ulama. Kemudian masuk mujizat Nabi SAW dengan masuk Islamnya beberapa orang justru melalui beliau. Yang ketiga adalah keutamaan orang yang bergerak dalam membela kebenaran dan memperbaiki sesuatu yang telah lalu dari masa jahiliyah. Saya sarankan teman-teman semuanya yang pernah terjerumus dalam kesalahan, jangan berputus asa teman-teman. Islam gak kenal putus asa. Islam gak kenal kata-kata saya sudah terlanjur. Islam tidak kenal kata-kata kalah dalam Islam, tidak ada. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan, kalau di tangan kalian ada bibit, besok kiamat tanam. Agama bergerak, agama Islam ini agama yang memotivasi orang untuk maju, gitu kan. Enggak ada kata-kata dulu saya sudah terlanjur begini, sekarang saya kecil hati, tidak. Saya sarankan teman-teman membaca, mendengar, dan insya Allah akan terbit dalam bentuk buku nanti ceramah saya yang judulnya Iyah, inilah aku sekarang. Itu memang saya khususkan bagi teman-teman yang dulu pernah punya masalah, kemudian sekarang taubat. Jadi kalau kita sekarang ketemu dengan teman SMA, teman SMP, atau teman kuliah dulu, atau teman kantor, kita dulu nakal sekali, luar biasa, segala macam kesalahan kita lakukan. Lalu mereka mengatakan, kamu berubah ya sekarang, kamu alim. Iya, inilah aku sekarang. Jawabannya harus jelas. Dan tidak usah malu teman-teman sekalian. Begitu ada teman-teman SMA, kopiahnya dicabut. Hah? Sembunyi kopiah di kantong. Kenapa? Hah? Malu. Ada yang bicara jenggotnya sengaja disembunyi. Kenapa ini? Akhwatnya ketemu sama teman-temannya buka jilbab, atau buka cadar, atau mungkin pada saat ngobrol tadinya dia sudah faham nih nggak boleh ghibah orang, tapi karena ketemu teman-teman lama sudahlah nggak apa-apa gosip, ya. Nggak boleh. Sekarang kita saatnya mengubah itu. Iya, inilah aku sekarang. Itu tiga jam kalau nggak salah tablik akbar itu di kota Makassar bahasannya. Dan saya sarankan teman-teman mengikuti ceramah itu agar bisa berbesar hati untuk bisa menerima keadaan kita sekarang dan tidak malu dengan keadaan perubahan ini. Teman-teman juga tentu bisa dengar riwayat kisah kita tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang dulunya orang kaya raya di Mekah, sahabat Nabi. Kalau Mus'ab lewat bau wanginya kecium semuanya. Satu jalan itu di kota Mekah tercium bau wanginya. Tapi setelah masuk Islam, orang tuanya yang kaya raya memboikot semuanya, disiksa segala macam, berubah. Sama itu dia mati syahid di perang Uhud radhiyallahu anhu. Itu tidak ada baju kecuali baju yang di badannya saja. Karena pada saat dia berubah semua, tidak ada lagi uangnya, tidak ada hartanya. Kemudian waktu dia meninggal kata para sahabat, kami menemukan Mus'ab, kalau kami tutup kepalanya kakinya kelihatan, kalau kami tutup kakinya maka kami temukan kepalanya terlihat. Maka Rasulullah SAW menyuruh menutup kepalanya dan kakinya ditutup dengan sisa-sisa pelapa kurma. Tapi perubahan tidak memalukan bagi orang Islam. Kalau berubah menjadi orang yang lebih baik, tampil nggak masalah, ya. Iya, ini aku sekarang. Kita lebih baik begitu. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat adalah, dan ini penutupan bahasan kita sebenarnya dari ibrah dan pelajaran, dan ini cukup panjang, sedikit saya akan jelaskan, adalah masalah fadlu hidayah atau keutamaan hidayah. Membahas masalah hidayah. Hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya sebatas ilmu saya teman-teman sekalian, saya sempat mencari dengan referensi Mu'jam Alfaz Al-Quran, karena di sana ada term-term ya, atau potongan-potongan ayat ya, yang kita bisa tahu dari surah apa saja dan ayat berapa gitu. Saya coba menghitung pelan-pelan kemarin itu, kalau saya tidak salah saya menemukan sekitar 316 ayat berbicara tentang masalah hidayah. Dan ini termasuk besar. Saya dulu subhanallah waktu menyusun materi tentang judulnya di YouTube ada bekal dunia akhirat, masalah takwa. Saya menemukan takwa itu 228 ayat dan saya pikir itu sudah sangat banyak. Ternyata hidayah jauh lebih banyak, ada 316 ayat. Berarti ada pesan penting di situ yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya dan juga lisan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentu kalau saya simpulkan teman-teman sekalian, nanti akan kita sebutkan dan kita baca tentang statement Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah hidayah ini. Tapi saya simpulkan hidayah minimal dibagi dua oleh para ulama. Nanti Ibnu Qayyim menyebutkan 4. Ada namanya hidayatul irsyad. Artinya petunjuk ya, hidayah petunjuk dari Allah, tapi dia masuk dalam bab irsyad, manusia yang melakukannya, mengaplikasikannya.
Seperti misalnya kita mengajak sholat, ya, kita mengajak jihad, kita mengajak puasa, ya. Semua ini teman-teman sekalian adalah hidayah irsyad. Seperti juga momen di mana Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang akhirnya istrinya meninggal dalam keadaan kafir, anaknya dalam keadaan kafir, itu namanya hidayah irsyad. Jadi Nabi Nuh coba berusaha menyampaikan, tapi bukan di tangan Nabi Nuh alaihissalam memaksa mereka harus beriman. Karena setelah 900 tahun didakwahi tetap saja begitu, meninggal. Nabi Lut juga begitu istrinya, Nabi Ibrahim ayahnya, gitu kan, sempat didakwahi Azar. Kemudian juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, itu juga Nabi Musa alaihissalam menyampaikan irsyadnya, tunjuknya, ya. Selebihnya kuasa Allah. Kemudian Namrud, kemudian kaum Nabi Saleh, Thamud, kaum Hud, kaum suku Ad, ya. Kemudian kisah Rukanah yang mengajak Nabi SAW bergulat. Ini semua adalah irsyad. Nabi SAW ajak dia tantang Nabi bergulat, Nabi mengatakan iya, gitu kan. Tapi ternyata dia tidak mau. Kemudian ada kisah yang unik, adalah kisah Tanuhi, ya. Sudah pernah saya ceritain belum? Udah kebiasaan. Pasti belum. Ini yang bilang belum tidak dapat hadiah buku nanti. Atau yang bilang belum bujang kali ya. Jadi Nabi SAW waktu keluar setelah pembebasan kota Mekah, ada peperangan besar setelahnya. Setelah perang Hunain, perang kota Taif, beliau keluar ke Tabuk. Tabuk wilayah sekarang masuk Saudi, ya, yang sering kalau antum dengar di musim dingin di Saudi sekarang 10 tahun terakhir ini sering turun salju, gitu kan. Wilayah Tabuk dulu kekuasaan Romawi. Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan muslimin, maka beliau keluar. Pertama kali muslimin terkumpul sampai 30.000 orang pasukan perang. Nabi iklankan terkumpul semuanya. Keluarlah Nabi SAW ke sana, ya. Dan waktu itu kebetulan musim panas. Dan surah At-Taubah awal-awalnya menceritakan tentang pembebasan kota Mekah dan bagaimana akad dengan musyrikin. Pertengahan surah At-Taubah itu berbicara tentang membongkar, menceritakan perang Tabuk dan membongkar kedok orang-orang munafik. Jadi teman-teman kalau mau lebih jauh bisa ikuti di YouTube ceramah saya tentang perang Tabuk, tapi saya coba simpulkan saja. Nabi SAW waktu ke sana, yang jadi raja pada saat itu Romawi, kaisarnya adalah Herakl. Dan Herakl ini pernah masuk Islam. Waktu surat Nabi SAW tiba di tangannya dulu, waktu awal-awal, waktu Nabi SAW kirimin surat para raja-raja sampai di tangan dia, dan dia sempat bertanya kepada Abu Sufyan. Dia bilang waktu surat Nabi SAW tiba dulu waktu awal-awal, ya, waktu selesai perang Badr, Nabi SAW menyurat kepada tokoh-tokoh dunia, gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian, kata Herakl, datangkan kepada saya orang-orang Arab, turunan Arab yang dari kota Mekah. Kebetulan Abu Sufyan waktu itu datang dari negeri Syam, gitu kan. Lalu Herakl bertanyalah banyak hal dengan dia. Nanti kita ceritakan di kisah Abu Sufyan. Yang jelas Herakl sempat bertanya banyak hal, gitu kan. Siapa dia, bagaimana keadaannya, jalur nasabnya, gitu kan. Bagaimana keadaan kalian dengan dia. Semua dijawab jujur oleh Abu Sufyan, gitu kan. Kalau dia punya jalur nasab yang baik, dia orang yang percaya dan seterusnya. Dan peperangan terjadi antara kami dengan dia, sekali menang sekali kalah. Kesimpulannya kata Herakl apa? Kalau betul yang kau ucapkan itu, maka dia adalah nabi yang disebutkan dalam Injil. Dan kalau betul yang kau ucapkan, maka pasti dia akan menguasai apa yang di dua telapak kakiku ini. Abu Sufyan waktu itu pertama kali tersentuh Islam dalam hatinya gara-gara perkataan Herakl ini. Yang jelas teman-teman sekalian, Herakl kumpulkan para pastor-pastor pada saat itu, kemudian mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi mereka menolak. Padahal sebenarnya sempat Herakl mengucapkan syahadat. Maka Herakl pun murtad kembali dari Islam. Jadi Herakl sudah tahu kebenaran Nabi alaihissalam. Waktu pasukan Nabi SAW tiba di Tabuk, Herakl dengar yang datang adalah Nabi SAW dan dia tahu ini Nabi. Maka dia berkata kepada pasukannya, saya akan utus seseorang menemui ini orang ini, tapi saya sudah tahu orang ini Nabi. Dan kalian tahu saya seorang pastor. Maka saya akan utus seorang utusan, kalau utusan saya membawa informasi yang saya inginkan berarti dia sudah pasti Nabi. Harus kalian bisa mengikutinya. Diutus salah satu orang namanya Tanuhi. Ya, dalam buku-buku bahasa Arab begitu, saya tidak tahu dalam bahasa Inggrisnya. Tanuhi ini datang ke pasukan muslimin karena
dikirim oleh Herakl dan disambut oleh Nabi SAW. Orang ini kebetulan anak muda yang memang Herakl minta, saya minta anak Nasrani yang bisa bahasa Arab dan kuat agamanya, enggak mudah murtad gitu. Dan pada Tanuhi datang ke sana, Nabi SAW heran melihat bahasa Arabnya bagus sekali, orangnya cerdas. Maka Nabi SAW tawarkan Islam. Tapi pesannya Herakl, begitu kau ketemu sama Muhammad itu, tanda kenabian pertamanya adalah, lihat dia tanya enggak tentang suratnya sudah sampai ke saya atau enggak. Kalau dia tanya itu berarti tanda kenabian sudah ada. Maka begitu tiba, Tanuhi ketemu Nabi SAW, dia bilang saya utusan Herakl. Kata Nabi SAW, saya mau tanya sebelum kamu duduk, surat saya sudah sampai ke tangan Herakl enggak? Ini tanda kenabian sudah ada gitu kan. Itu kata Herakl, itu bahasa dia. Kemudian Herakl meminta juga dia untuk melihat tanda kenabian di pundak Nabi SAW. Tapi bukan dengan cara meminta, dia harus menunggu momen. Maka Tanuhi mengatakan, hai Muhammad, izinkan saya tinggal di pasukan muslimin beberapa hari, saya ingin melihat keadaan kalian. Nabi SAW biarkan sampai 5 hari. Tiap hari Nabi datangin, tiap hari Nabi duduk, tiap hari Nabi dakwahi, tiap hari Nabi langsung yang dakwahi. Bayangkan aja ya. Kita kalau didatangi seorang syekh tiap hari ke rumah kita nasihatin, udah luar biasa, kapok-kapok tobat gitu kan. Iya maaf sudah ini ayat tentang neraka segala macam, kapok. Ini Nabi SAW dakwahi tiap hari, ketemu dikasih makanan khusus. Terakhir Nabi bilang, masuk Islam Tanuhi, apa yang kurang jelas? Dia bilang, saya bagian dari kaum saya. Apa jawaban Nabi SAW? Subhanallah, maha suci Allah. Lalu dia baca firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau sukai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dia sukai. Jadi di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW menunjukkan irsyadnya. Ini loh Islam, ini loh begini, ini loh begini. Tapi masalah dia terima itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi masuk dalam masalah hidayah ini, sampainya informasi ke kuping kita itu hidayah dari Allah, gitu kan? Tapi masih hidayah irsyad, ya, artinya petunjuk yang sampai. Ya. Kemudian kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah murni dari Allah ini. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau maka dapat, kalau enggak. Tapi tentu hidayah taufik ini tidak lepas dengan keadilan dan kemahabijaksanaan Allah. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun tadi sudah kita sebutkan, dia masuk dalam irsyadnya Nabi Musa AS, diberikan petunjuk. Tapi subhanallah, Allah tidak berikan taufiknya. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Memang dasarnya orang ini, Allah sudah tahu ujungnya dia tidak akan beriman. Tapi Nabi Musa AS disuruh kasih irsyad, dia nggak mau. Ya, ini masuk dalamnya. Tapi Allah SWT dengan kemahaadilannya, bukan berarti Allah paksa dia harus jadi buruk, enggak. Tapi Allah tahu taufiknya untuk siapa. Banyak ayat berhubungan dengan masalah ini, seperti tadi ayat yang sudah kita bacakan, surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 56 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai hai Muhammad, tapi Allah memberikan petunjuk siapapun yang dia suka, yang dia mau, dan dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Nabi SAW pada saat Abu Talib akan atau sudah meninggal dunia. Abu Talib punya jasa besar dalam Islam, gitu kan? Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Orang yang paling berat, orang yang paling ringan siksaan di neraka adalah Abu Talib. Dia diberikan sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Apa sebabnya? Waktu mau meninggal, dia tahu kebenaran Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, syahadat. Aku akan tolong kamu pada hari kiamat. Selesai, jasamu besar. Abu Jahal di kepalanya, Fir'aunnya umat ini, gitu kan? Dia bilang, hai Abu Talib, kalau kau ucapkan kami akan benci kau selamanya. Kami akan ceritakan segala macam keburukanmu, gitu. Lalu kemudian dia bingung antara keduanya, lalu dia mengatakan, saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang saya. Dia tidak sangka, tiba-tiba pada saat itu tercabut ruhnya, meninggal. Maka Nabi SAW sedih, paman yang disayangi, punya pengorbanan, saking besarnya pengorbanan Abu Talib sampai pernah 3 tahun suku Hashim, suku Muttalib, suku yang dipimpin oleh Abu Talib ini diboikot oleh Quraisy 3 tahun. Nggak boleh nikah, nggak boleh transaksi, nggak boleh sampai kelaparan, dikenal dengan Syi'ib Abu Talib. Ada dulu perkampungan Abu Talib di Mekah bersama kaum muslimin, hanya karena membela kesukuan saja gitu. Tapi subhanallah, Allah mengatakan kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai. Allah lebih tahu kenapa Abu Talib tidak syahadat.
Ini namanya hidayah taufik. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125, dan ini mirip dengan kejadian Umair bin Wahab, ya. Betul dengan mukjizat Nabi SAW, tapi ini taufik dari Allah. Musuh Islam tadinya, Umar bin Khattab, dan tadi banyak contoh yang sudah saya sebutkan, musuh-musuh Islam bisa dapat taufik. Allah tahu orang-orang ini layak mendapatkan petunjuk, maka Allah berikan taufiknya. Seperti dalam surah Al-An'am surah nomor 6 125 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Siapa yang Allah inginkan beri petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya menganut Islam, dan siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah akan membuat dadanya sempit dan dia seakan-akan sedang menuju atau tertekan ke langit, ya. Begitulah Allah memberikan kehinaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi di sini sekali lagi hidayah taufik itu Allah Subhanahu wa taala memang keputusan mutlaknya, tapi dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Jadi tidak ada sama sekali kezaliman di situ. Sekarang kita dengarkan sebagai penutup teman-teman sekalian statement yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan beliau membagi hidayah menjadi 4. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 4 macam atau tingkatan hidayah. Kalau tadi saya simpulkan ada 2, ya. Itu yang umumnya sampai para ulama. Yang pertama, beliau mengatakan hidayah itu ammah. Hidayah yang sifatnya umum. Hidayah ini meliputi semua makhluk hidup dengan jenisnya yang beragam. Dan ini tentu sangat rinci penyampaian beliau rahimahullah. Jadi maksudnya seperti hewan tahu makanannya, hewan tahu cara melahirkan induk hewan, ya. Kemudian hewan anak bayinya tahu cara menyusui, ya. Kita mungkin semua juga begitu tahu bagaimana ini tangan fungsinya untuk ini, ya. Kemudian dan seterusnya, mata melihat, telinga mendengar, dan ini semua namanya hidayah ammah, dan ini masuk dalam seluruh makhluk tidak terkecuali. Yang kedua adalah hidayatul bayan wad dalala wat ta'rif wal irsyad. Artinya hidayah bayan, ya, hidayah yang berisi penjelasan, ya, argumentasi yang seperti tadi kita jelaskan, hidayat irsyad, ya. Kata beliau ini semua bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki kemampuan menyampaikannya. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura surah nomor 42 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya kita punya peluang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang. Itu namanya hidayah irsyad. Allah juga yang memudahkan kita memahami dan kita bisa menyampaikan. Setiap muslim yang menyuruh pada kebaikan, ketaatan atau amal soleh adalah seorang dai kepada hidayah. Selain itu hidayah juga dapat diperoleh dengan kitab atau dari kitab bacaan maupun kitab visual sekarang. Yang ketiga, hidayah taufik wal ilham, ya. Artinya taufik tadi yang kita jelaskan, ya, hanya mutlak dari Allah. Ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki tanpa ada campur tangan pihak lain, sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 272 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk, maksudnya memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Karena hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan ia dapat membolak-balikkan sekehendaknya. Hidayah taufik ini juga dan ilham, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memiliki 2 tingkatan. Ini lagi dibagi 2. Hidayah yang ketiga ini, taufik dan ilham ini, yang Allah berikan taufiknya, ya, Allah mudahkan dia untuk itu. Ada 2 macam. Hidayah taufik yang pertama, hidayah taufik dari kekufuran dan kesyirikan menuju Islam dan tauhid. Ini seperti kasus Umair tadi. Ini sebabnya kita ambil pelajaran ini, ya. Karena memang Allah SWT mengeluarkan dia dari kekufuran. Bisa saja Allah buat dia mati, dibunuh oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab bisa tebas lehernya tadi. Tapi subhanallah, Allah buat Nabi SAW menyuruh Umar untuk berhenti mencekiknya atau menariknya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, Nabi juga bisa permalukan. Tapi dia diberikan taufik oleh Allah untuk mengucapkan syahadat.
Dan syahadat ini menyelamatkan orang dari kekufuran kan gitu. Sebagaimana kita ceritakan juga tentang kisah Hindun kan, istri Abu Sufyan pada saat Nabi SAW menyuruh membunuhnya, tiba-tiba Nabi dengar suaranya di barisan perempuan, lalu Nabi bilang Hindun, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia selamatkan dirinya dengan syahadat gitu. Hidayah ini diperoleh oleh seseorang yang sebelumnya kafir dan musyrik dengan mengucapkan dua kalimat syahadat beserta segenap ketentuan dan persyaratannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, dan kepada orang-orang yang ummi, orang-orang yang belum pernah membaca kitab atau tidak tahu, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah hai Muhammad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Hidayah ini dapat menyelamatkan seseorang dari kekekalan dari api neraka meskipun ia pernah terjatuh dalam lembah dosa dan jurang kemaksiatan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah yang maha suci dan maha tinggi akan mengampuni dosanya meskipun ia meninggal sebelum sempat taubat. Artinya dengan syahadat tetap disiksa di neraka dengan dosa-dosanya, tapi dia akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mencabut hidayah ini melainkan apabila seseorang melakukan salah satu pembatal keislaman dan ketauhidan yang telah dirinci oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Yang kedua tadi itu ya, hidayah taufik Allah berikan kepada orang kafir masuk Islam, seperti kasus Umair. Sekarang yang kedua adalah hidayah taufik, kata Ibnu Qayyim, dari kebid'aan, bid'ah, perbuatan-perbuatan yang dikarang-karang menuju ke sunnah, dan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan dari dosa menuju ke ibadah. Artinya orang sudah muslim tapi Allah selamatkan dia. Allah sampaikan ke telinganya tentang petunjuk-petunjuk yang benar, dalil-dalil wahyu. Hidayah ini merupakan hidayah yang paling utama. Ini yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ini juga yang seharusnya dicari oleh seorang hamba. Dengan hidayah ini, seorang hamba berlomba meraih pahala yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan surga dambaan setiap hamba. Tidak semua orang yang telah diberi hidayah kepada Islam bisa mendapatkan hidayah untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal. Banyak pihak yang menyimpang dan sesat, sedangkan yang sedikit yang selamat dari mereka hanya sedikit. Cermatilah berita Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nari illa millatun wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya pasti masuk neraka. Maksudnya masuk neraka dulu, nanti masuk surga karena perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Kecuali satu golongan masuk surga tanpa hisab nih. Maka beliau ditanya oleh para sahabat, siapa mereka satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, golongan yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Selesai. Rasulullah dan sahabat kerjakan, kita kerjakan. Tidak usah dikerjakan. Agama sudah sempurna. Ini orang yang selamat. Hanya satu golongan yang dinyatakan selamat dari kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini merupakan konsekuensi dari hidayah taufik yang pertama. Setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam harus mempelajari dan mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengaplikasikan Islam secara kafah dalam kehidupannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian.
Yang keempat teman-teman sekalian adalah yang terakhir, hidayah untuk dapat masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Para ahli surga akan berkata setelah masuk di surga, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Keempat tingkatan hidayah ini, kata beliau dalam penutupan, bertahap sifatnya. Seorang hamba yang belum mencapai tingkatan kedua tidak akan mencapai hidayah tingkatan yang ketiga. Untuk mendapat tingkatan hidayah yang keempat, ia harus melalui tingkatan yang kedua dan ketiga. Demikianlah seterusnya, ya. Jadi artinya hidayah ini saling berhubungan satu sama yang lainnya. Hanya saya tadi itu adalah rincian yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga kedua orang tua kita dan seluruh kerabat dan orang-orang yang kita kenal diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa selalu agar Indonesia menjadi aman, tentram, damai, seluruh rezeki jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, disatukan hati mereka di bawah naungan keimanan, dan juga semoga seluruh ibadahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan seluruh wilayah di Indonesia juga diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang punya kesempatan masih bisa hadir hari Rabu insyaallah, silakan hadir di majelis kita juga di sini setiap Rabu malam, terutama teman-teman yang kebetulan lagi mampir ke Jakarta. Dan silakan kami membuka peluang untuk masuk ke web resmi di www.khalidbasalamah.com, dan kami selalu mengingatkan sebelum majelis supaya tidak usah ikut menyoting, karena shootingan-shootingan yang kadang-kadang dibuat oleh teman-teman mungkin kualitas kamera ada bermasalah, mungkin ada ceramah yang perlu diedit. Tim sudah ada alhamdulillah, web resmi sudah ada, tinggal diambil silahkan disebarin, dan tolong jangan dikomersialkan ya, ini penting sekali agar dakwah bisa menyebar insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.